Ini pertanyaannya juga banyak yang nanyain ya teman-teman. Boleh nggak sih kalau kita udah menikah kita mendahulukan kepentingan orang tua dibandingkan dengan kepentingan suami? Eh, Kalau saya melihatnya begini ya teman-teman, harusnya kalau kita sudah menikah, tidak ada lagi yang namanya orang tua kamu dan orang tua aku, tapi udah orang tua kita. Kalau udah ceritanya orang tua kita, ketika orang tua kita sudah butuh, maka suami kita akan menganggap, oh itu orang tua kita, ayo dibantu. Kalau orang tua suami kita, dari pihak suami kita gitu ya, yang mereka sedang butuh dibantu, kita juga ngerasa bahwa, oh itu bukan orang tua kamu, itu orang tua aku juga, ya udah ayo kita bantu. Nah, kalau kondisinya sudah begini, maka aman. Maka pertanyaan kayak gini nggak akan muncul. Kenapa? Karena ya nggak ada yang harus didahulukan. Yang di situ orang tua, yang di sini orang tua, bukan orang tua kamu, orang tua aku, ini orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita sedang butuh, orang tua kita sedang ada kepentingan dan lain sebagainya, kita tinggal bicarakan. Ayah, mama pengen gini, gimana dong? Ya, tapi ayah mau gini, gimana ya Umi? Ah, gini. Kita ngobrol dulu ya. Nah, itu nanti solusinya kan kayak gitu. Karena kita akan jadi partner, kita akan jadi sahabat sama suami kita, sehingga bukan lagi yang milih mana ya, suami apa orang tua? Enggak ada yang mesti pilih. Orang tua akan tetap jadi orang tua, suami yang akan tetap jadi suami kita. Nah, ini nih paradigma kayak gini teman-teman yang perlu diperbaiki. Dan ini tuh bisa diperbaiki dengan cara apa? Suami-suami juga pada ngaji. Bukan hanya istri-istrinya aja yang ngaji, bukan hanya ibu-ibu yang ngaji. Ini kajian ibu-ibunya udah banyak, kajian bapak-bapaknya masih melempem. Jadi bapak-bapak juga harus paham bahwa ya orang tua dia orang tua kita, orang tua kita orang tua kita. Ya enggak, orang tua kita orang tua dia. Jadi orang tua sama-sama gitu. Nah, tapi kalau itu belum terjadi bagaimana? Nah, ini yang perlu difahamkan dengan cara apa? Teman-teman nanti yang pertama adalah jalin terus komunikasi dengan suami supaya nanti kalau lagi benturan nih, lagi bentrok nih antara orang tua sama suami mana yang dipilih? Udah enak ngobrolnya sama suami. Kalau suami itu ini apa namanya? Kalau sama suami itu sikapnya jangan kayak kanebo kering. Susah diiniin, gitu kaku banget, jangan. Kalau sama suami itu ya luwes aja, namanya juga suami, itu mah sahabat, best friend banget itu mah ya. Jadi mestinya kalau sama suami itu bangun komunikasi, ngobrol yang enak gitu. Ayah, mama lagi minta ditemenin ke sini, tapi kita ada tamu ya, ayah ya mau datang ya, gimana ya ayah ya, menurut ayah gimana gitu. Jadi kita pendapat, bukan kita yang mutusin. Nanti kalau ya udah terserah mama aja deh gimana. Misalnya suaminya jawabnya kayak gitu ya kan bikin posisi kita jadi sulit ya. Ayah boleh nggak gini? Aku temenin mama dulu. Tapi nanti mama paling aku tinggal di sana sebentar. Terus aku nemuin tamunya. Terus nanti aku balik ke sana lagi. Bisa nggak kalau kayak gitu? Atau ayah punya masukan apa dong gitu. Kasih aku saran aku bingung. Nah gitu. Nah itu tuh kalau kayak gitu ceritanya. Cara kita ngobrol, komunikasi. Insya Allah menurut saya akan aman. Jadi kuncinya adalah terus bangun komunikasi dan anggap suami kita itu memang adalah sahabat kita, dia bukan musuh kita. Jadi kalau kita lagi bentrok antara kepentingan suami dan kepentingan orang tua, akan lebih mudah kita untuk cari solusinya. Karena sama suami kita sebetulnya udah gini banget, teman-teman. Gitu. Kemudian yang kedua, pastikan suami kita juga paham. Kalau dia belum paham, tarik dia ke kajian. Kalau dia belum, kalau suami kita tapi belum tipe orang yang suka ngaji, gimana dong Kalau gitu kondisikan supaya ada kajian. Sekarang kan sebetulnya kajian offline kan udah mulai jalan ya teman-teman. Bikin aja kajian di rumah, kajian keluarga. Terus titipkan sama ustadznya. Ustadz minta tolong ya, nanti dibahas sedikit soal ini Ustadz singgung. Soalnya kondisi saya tuh begini, diceritakan saja. Nanti insya Allah Ustadz atau ustazahnya akan menggiring ke arah itu supaya insya Allah suami kita paham. Dan yang ketiga, jangan lupa terus didoakan karena doa istisoliha itu enggak ada hijabnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan itu suami kita jadi lembut hatinya dan memposisikan orang tua kita dan orang tuanya itu di dalam hatinya sama. Wallahu a'lam bishawab.